Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar PKN tentang keberagaman masyarakat Indonesia bersama Miss Husnul. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, semoga kita dapat memahami pembelajaran kali ini dengan baik. Amin ya robbal alamin. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu keberagaman dan faktor penyebab keberagaman. Sekarang kita akan mempelajari tentang keberagaman tersebut. Yang pertama, suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman ras, dan antar golongan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Jadi, sekelompok manusia di sini adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini memiliki kesatuan budaya. Mereka memiliki budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Jadi, budaya ini punya suatu identitas ditentukan oleh 7 unsur kebudayaan. Salah satunya adalah unsur bahasa. Contohnya adalah ada 2 orang yang berbicara dengan menggunakan bahasa Sunda. Kita akan berasumsi bahwa mereka adalah dari suku Sunda. Itu adalah contoh dari yang mempunyai identitas. Ini adalah contoh dari suku-suku di Indonesia. Di Pulau Sumatera ada suku Aceh, Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa ada suku Jawa, Sunda, Baduy. Ya, di Banten ada Baduy. Dan yang ketiga Pulau Sulawesi, Bugis, Manado, Gorontalo, ada Makassar juga. Di Papua ada apa? Asmat dan suku Dani. Itu adalah salah satu contohnya ya. Kita akan mengambil 7 unsur kebudayaan ini adalah dari suku Baduy. Sebelumnya kalian sudah pernah ke Baduy? Ya, Baduy itu adanya di Provinsi Banten, tepatnya di Lebak ya. Kita akan bahas dari yang pertama yaitu religi ya. Religi itu adalah agama dan kepercayaan. Nah, suku Baduy ini religinya adalah Sunda Wiwitan, yang dimana mereka mempercayai, mereka memuja itu kepada arwah nenek moyang atau biasa disebut dengan karuhun. Selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa Baduy itu menggunakan bahasa Sunda. Yang ketiga adalah sistem mata pencaharian ya. Mata pencaharian masyarakat Baduy sebagian besar itu menjual madu ya. Kalian pernah lihat tidak ada yang berjualan, ada yang berjalan kaki berjualan madu di pinggir-pinggir jalan ya. Biasanya sih banyak di stasiun. Nah, itu biasanya mereka menggunakan pakaian putih ataupun hitam. Yang keempat itu kesenian. Nah, kesenian ini tuh ada kesenian daerah ya. Dari Baduy itu terkenal dengan debus. Selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Jadi Baduy itu ada Baduy dalam dan Baduy luar. Kalau Baduy dalam itu mereka hanya belajar dengan orang tua, dan orang tua mereka menyebutkan bahwa ini adalah ajaran dari nenek moyang. Tetapi kalau misalkan Baduy luar, mereka sudah menerima arus globalisasi, mereka sudah mau menerima perubahan, dan mereka sudah ada yang sekolah keluar ataupun bekerja keluar dengan merantau. Selanjutnya ada sistem kemasyarakatan. Jadi sistem kemasyarakatan suku Baduy itu ada 2. Jadi dia ada yang sesuai dengan pemerintah dan suku adatnya. Kalau yang pemerintah, mereka dipimpin oleh jaro pemerintah dan dibantu oleh carik. Tapi kalau misalkan suku adat, mereka dipimpin oleh seorang puun namanya ya. Kemudian mereka ini garis keturunannya adalah matrilineal.
seperti itu. Dan yang ketujuh adalah sistem teknologi. Nah, teknologi di sini suku Baduy, Bedog itu golok ya, kampak dan cangkul, masih sangat sederhana karena mereka memang memahami dengan konsep hidup kesederhanaan. Terlihat dari kalau misalkan kita lihat yang berjualan madu di pinggir jalan, pernah kan? Nah, mereka itu berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki ya. Kemudian dalam kesehariannya juga mereka tanpa menggunakan lampu. Kalau yang di Baduy dalam, mereka juga kalau mandi tidak menggunakan sabun dan pasta gigi untuk mengikat gigi. Jadi mereka masih menggunakan kekayaan alam untuk keberlangsungan hidupnya. Baik, selanjutnya adalah keberagaman agama ya. Semua agama ini mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik dan benar ya. Ini adalah sesuai dengan pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kepada kita untuk berbuat jahat ya. Jadi mari kita berbuat baik terhadap siapapun dan menegakkan kebenaran ya. Karena itu adalah perintah Tuhan. Kita harus bisa menjalankan segala perintah ajaran agama dan bisa menjauhi segala larangan agama yang dianutnya. Nah, keberagaman agama ini dibawa oleh bangsa-bangsa yang berdatangan pada saat dulu melakukan perniagaan atau perdagangan. Di sini ada agama Islam. Itu agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsia ya, sekitar abad ke-13. Kemudian agama Katolik dan Kristen Protestan itu dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa yang kemudian ada ajaran agama Buddha dan Hindu. Nah, Hindu-Buddha ini dibawa oleh bangsa India dan Cina itu membawa ajaran agama Konghucu. Dari keberagaman agama tersebut, kita harus bisa mengembangkan sikap toleran, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terwujud suatu kerukunan. Selanjutnya adalah keberagaman ras di Indonesia. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan ya, bisa dilihat dari warna kulit, warna rambut, warna mata atau bentuk mata, bentuk tubuh, bentuk muka, bentuk badan, tinggi badan dan lain sebagainya ya. Jadi setiap ras itu berbeda-beda, memiliki ciri-ciri tertentu ya. Di sini ada keberagaman ras. Yang pertama, ras Malayan Mongoloid. Nah, tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan ras Malayan Mongoloid tersebar di Papua, Maluku, dan NTB. Selanjutnya, ras Asiatik Mongoloid itu seperti Tionghoa atau Cina, Jepang, dan Korea ya. Ada juga ras Kaukasoid. Nah, mereka tersebar di India, Timur Tengah, Australia, dan Eropa serta Amerika. Keberagaman ras ini memiliki potensi untuk menimbulkan konflik ya, tetapi dengan keberagaman ini kita harus bisa menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga bisa mewujudkan perdamaian. Selanjutnya yaitu keberagaman antar golongan di Indonesia. Jadi struktur masyarakat di Indonesia ini dapat dilihat dari struktur masyarakatnya atau biasa disebut dengan stratifikasi sosial. Nah, dalam kelas sosial ini terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban. Jadi di sini terdapat banyak golongan-golongan ya. Kelas-kelas, ada kelas atas, ada kelas rendah, dan ada kelas sedang ya.
Selain itu juga ada penggolongan dari pekerjaan, dari jenis kelamin, dari status sosial, dan lain sebagainya. Tetapi golongan-golongan ini atau kelompok-kelompok ini tidak untuk saling egois ya, harus bisa meredam egonya untuk mencapai kesatuan. Karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, cukup sampai di sini dulu materi kita kali ini. Semoga kalian paham ya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.